Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang laporan ilmiah, seperti pengertian laporan ilmiah, dasar-dasar membuat laporan ilmiah, sistematika, dan sebagainya. Saya Rani akan memaparkan tentang pengertian laporan ilmiah dan juga dasar membuat laporan ilmiah. Pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah wahana penyampaian suatu informasi, pengetahuan, atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan ini dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Jika laporan ini berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan, maka laporan ini termasuk jenis karangan. Dasar membuat laporan. Pertama, kegiatan menulis laporan ilmiah merupakan kegiatan utama terakhir dari suatu kegiatan ilmiah. Laporan ilmiah juga mengemukakan permasalahan yang ditulis secara benar, jelas, terperinci, dan ringkas. Serta laporan ilmiah merupakan media yang baik untuk berkomunikasi di lingkungan akademis ataupun sesama ilmuwan. Perkenalkan, nama saya Anggia Dwi Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan ilmiah dan ciri-ciri bahasa dalam laporan ilmiah. Yang pertama, jenis-jenis laporan ilmiah. Terdapat 3 jenis laporan ilmiah, yaitu yang pertama laporan lengkap atau juga disebut monograf, yaitu di dalamnya menjelaskan proses penelitian secara menyeluruh, teknik penyajian sesuai dengan aturan atau kesepakatan, golongan profesi dalam bidang ilmu yang bersangkutan, menjelaskan hal-hal yang sebenarnya yang terjadi pada setiap tingkat analisis, menjelaskan juga kegagalan yang dialami di samping keberhasilan yang dicapai. Yang terakhir, organisasi laporan harus disusun secara sistematis, misalnya judul bab, subbab, dan seterusnya haruslah padat dan jelas. Yang kedua, ada artikel ilmiah yang di dalamnya menjelaskan biasanya merupakan perasaan dari laporan lengkap. Isi artikel ilmiah harus difokuskan kepada masalah penelitian tunggal yang objektif. Artikel ilmiah merupakan pemantapan informasi tentang materi-materi yang terdapat dalam laporan lengkap. Yang terakhir adalah laporan ringkas. Laporan ringkas adalah penulisan kembali isi laporan atau artikel dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dengan bahasa yang tidak terlalu teknis untuk konsumsi masyarakat umum. Kedua, ada ciri-ciri dalam laporan ilmiah. Yang pertama, harus tepat makna dan tidak ambigu. Yang kedua, harus secara benar mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian. Dan yang ketiga, menggunakan tata bahasa baku dan memperhatikan struktur kalimat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firmatika Pojia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat laporan ilmiah. Syarat laporan ilmiah terbagi 7. Pertama, komunikasi, yaitu uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. Yang kedua, bernalar, yaitu tulisan itu harus sistematis. Ketiga, ekonomis, yaitu kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi. Keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat. Kelima, tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu tertentu. Keenam, memiliki sumber penopang mutakhir. Dan ketujuh, bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan ilmiah dan langkah-langkah penulisan laporan ilmiah. Untuk sistematika laporan ilmiah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian penutup. Untuk bagian pendahuluan terdiri atas judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua bagian isi. Bagian isi terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, bahan, metode, hasil kegiatan, dan pembahasan. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup ini adalah terdiri dari 2, yaitu daftar pustaka dan lampiran.
Langkah-langkah penulisan laporan. Yang pertama, tulis outline secara sederhana dengan mengatur topik-topik dalam urutan yang logis, konsisten, dan sistematis. Yang kedua, kembangkan outline tersebut dengan cara memberikan judul, subjudul, bagian, dan subbagian. Yang ketiga, tuliskan hal yang akan diuraikan pada setiap judul, subjudul, bagian, dan subbagian. Yang keempat, cantumkan pada setiap judul, subjudul, bagian, dan subbagian beberapa tabel, grafik, gambar, atau analisis statistik yang dapat melengkapi argumentasi dalam bahasan. Yang kelima, penulisan laporan mengacu pada outline yang sudah dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, atau analisis statistik lainnya. Selanjutnya, yang keenam, pada awal penulisan, jangan terlalu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan, karena penulisan harus langsung menuju sasaran untuk menyelesaikan draft pertama dari laporan lengkap. Yang terakhir, yang ketujuh, gaya bahasa sebaiknya diperbaiki setelah draft pertama dari laporan lengkap secara tertulis. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.